Ini adalah awal kejatuhan dari iPhone karena Android kayak gini aja menang dari segala sisi kameranya. Emang Yang nggak tahu, makanya kita coba adu aja iPhone 17 Pro Max sama Oppo Find X9 Pro. Siapa yang lebih bagus? Di battle ini gue akan buat jadi 4 part. Part pertama, lensa tele di kedua handphone ini klaim bisa zoom sampai jauh banget. Tapi lebih bagus yang mana ya? Part kedua, biar bisa foto kayak kamera profesional yang ada bokehnya, gue akan adu fitur potretnya supaya lo yang suka foto-foto tahu mana yang lebih bagus dari kedua handphone ini. Gue yakin lo akan langsung bisa nentuin di sini. Part ketiga, kalau lo suka foto malam-malam pasti hasilnya jelek banget kan, burik, banyak noise-nya dan gak detail. Nah, foto mana yang low light-nya lebih bagus? Kita lihat aja. Dan di part keempat akan menjadi penentuan yang mana yang lebih worth it kameranya. Nah, di part 4 ini, kedua handphone ini tuh bisa rekam lock yang pudar kayak gini dan sama-sama bisa ngerekam 4K 120 fps. Kira-kira dari hasil videonya lebih bagus mana, warnanya lebih dalam mana, dan lebih worth it mana? Kita akan langsung tes aja masuk ke part pertama. Gue liat di review YouTube, lensa telenya tuh bagus banget dan memang bisa zoom sangat dekat. Kita langsung coba aja di sini ya. Lagi 1, 2, 3. Aduh, nggak tahu. Awalnya hasil foto yang gue lihat di layar HP itu nggak sebagus itu sih. Tapi setelah processing gambarnya yang sepertinya dibantu AI, hasil jadi jernih parah, bahkan noise-nya hilang semua dan detailnya jadi detail banget, gokil. Oke, keburu gelap jadi ini harus cepet-cepet ya. Sama gue akan foto ke sana lagi tapi pakai iPhone 17 Pro ya, langsung aja ya. Di sini kita akan zoom. Oh ya, by the way di Oppo tadi juga ada action button ya. Ini kan ada action button ya. Oke, kita akan zoom sampai ke fore yang tadi. Tapi kalau di iPhone cuman segini guys. Ya. Jadi kita akan coba foto lah ya. Ini lebih dekat si Oppo yang tadi sih. Jujur ya. Dan ya hasilnya seperti ini. Memang ada processingnya. Dia tapi processingnya pakai AI juga beberapa. Jadi noise-nya agak hilang. Cuman tidak sedetail itu. Wow. Bisa dibilang telenya menang Oppo Find X9 Pro ya. Gue foto sekali lagi deh biar hasilnya lebih bagus lagi nih. Biar dikira gue nggak asal-asalan fotonya. Pakai RAW 48 megapiksel coba. Oke, nih tengah ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Jujur, kalau ekspektasi hasilnya kayak Oppo ini jauh banget jelek. Banyak noise-nya dan detailnya nggak sedetail itu. Kurang banget. 1-0 untuk Oppo. Selanjutnya gue akan coba tes foto untuk potretnya antara iPhone 17 Pro Max dan Oppo Find X9 Pro ya. Langsung aja, gue mungkin akan fotoin videografer gue, Eri ya. Oke, ini gue akan fotoin si Eri ya. Dia lagi pose-pose kayak gitu. Ya, kita coba fotoin apakah hasilnya cakep guys. Lo harus lihat. Ini yang paling gong sih. Gue gak pernah nyangka bokeh yang dihasilin Oppo bener-bener presisi banget. Lo lihat rambutnya, bener-bener detail dan gak ada sama sekali miss. Lihat tuh dari helai-helai rambutnya. Jujur, jarang ada handphone yang bisa kayak gini. Kalau ditanya warnanya, bener-bener keluar sih. Tapi gak berlebihan kayak Android biasanya yang over saturated dan terlalu sharpening, jelek. Tapi ini udah bagus banget sih. Ini udah standar kamera profesional banget. Lo lihat editor gue aja sampai langsung pakai fotonya jadi profil WhatsApp. Emang sebagus itu sih hasil fotonya ya. Oke, sekarang gue akan fotoin pakai iPhone 17 Pro Max ya dari si Eri lagi nih. Dia pose yang kayak tadi sama. Gue akan pakai fitur potret di sini ya. Kita akan coba fotokan apakah hasilnya bagus guys. iPhone udah jelas kalah lah ya. Padahal gue udah pakai settingan terbaiknya dan hasil warnanya sih kusem ya. Cuman kalau warna masih bisa diedit, cuman kan effort lagi. Tapi yang kurang itu bokehnya sih, kayak nggak rapi dan masih kalah sama Oppo. 2-0 untuk Oppo. Karena udah gelap, gue sekalian akan tes foto low light dan video low lightnya antara dua handphone ini. Kira-kira bagusan yang mana? Kita langsung aja nanti lihat hasilnya.
Low light di iPhone jujur sangat amat kurang kalau foto di tempat gelap kayak gini. Noise-nya lumayan dan bokeh AI-nya lumayan kacau. By the way, ini gue pakai fitur portrait juga ya. Warnanya pun kurang, jadi harus diedit lagi sih, effort lagi. Oppo fotonya emang selalu gacor ya. Cahayanya, warnanya, bokehnya, dan detailnya manis banget. Standar kamera profesional banget sih ini. Cocok banget buat lu yang suka foto-foto candid atau content creator ataupun fotografer yang suka foto-fotoin orang. Ini oke banget sih. Jadi bisa disimpulin Oppo menang telak di fotonya. 3-0 untuk Oppo. Di part 4 ini akan menjadi titik comeback iPhone karena kita akan adu fitur lock video di kedua handphone ini. Mulai dari lock di Oppo dulu. Kita akan bandingin fitur lock profile videonya. Kalau di iPhone 17 Pro kan udah ProRes dan juga lock tuh. Nah, kalau misalkan di sini ya memang nggak ada embel apa-apa, cuman ada locknya juga. Dan kita akan mencoba merekam Hambiar Club. Karena kenapa kita rekam ini? Karena ada warnanya. Kebetulan ini udah sore. Tadi ada sedikit kendala, akhirnya nggak bisa langsung rekam. Akhirnya waktu kita cuma sedikit di sini ya. Kita coba lock sini dulu ya. Nah, nih kalau misalkan kalian lihat di sini ada locknya tuh. Ini before lock, ini after lock. Bam bro, ya memang tidak sedetail itu ya, bukan? Tidak sedep itu warnanya, tapi kita akan coba. Oke guys, di sini gua nggak akan untuk atur-atur exposure segala macam yang kayak ISO segala macam ini nggak usah. Cuman intinya kita akan fokus ke locknya aja ya. Kita coba rekam di sini dan kita akan coba menggrading nanti before afternya. Bagaimana hasilnya ya kita tidak tahu ya. Locknya bukan gimmick, real. Karena warnanya lumayan depth, juga bisa dibilang warnanya tuh dalam, jadi enak banget buat di grading, bebas juga. Dan ini hasilnya. Kalau di iPhone itu nggak bisa langsung rekam di kameranya karena harus pakai SSD. Sedangkan gue nggak punya SSD, makanya brand ayo masuk ya. Nah, jadi gue akan akalin pakai yang namanya aplikasi Blackmagic Cam. Karena di Blackmagic ini bisa kayak bypass fitur-fitur yang nggak bisa, jadi muncul semua. Oke, kita di sini spill dulu settingan yang bakal dipakai. Kita pakai Apple ProRes 422 HQ ya. Kita nggak bisa pakai yang paling maksimal, tapi ini udah cukup lah ya. 4K ya, sebenarnya bisa open gate, cuman gue 4K aja. Dan color space-nya Apple Lock 2. Gas, kita akan coba merekam ya. Pindah bentar ya, soalnya tadi ada mobil. Jadi emang gini konsepnya, cepet-cepet buru-buru. Karena handphonenya cuma dipinjemin yang Oppo ya. Jadi gue besok gak bisa nih, padahal gue pengen lagi. Sekarang gue akan maksimalin settingan di iPhone. Locknya depth banget atau warnanya dalam banget. Dan di saat di color grading ini sangat amat fleksibel. Dan hasilnya bisa kayak gini. Jadi lu pengen bikin warna video lu kayak di film nih, bisa banget pakai ini, fleksibel. Jujur iPhone 17 comeback banget di sini sih. Belum ada yang bisa kalahin iPhone 17 Pro dalam hal video, apalagi mau buat video kayak film. iPhone menjadi top 1 di videonya. Tapi iPhone perlu inovasi lagi sih kalau nggak mau ketinggalan atau keganti sama HP Android lainnya. Tapi kalau foto, jujur udah kalah banget nih. Ya meskipun hasilnya tadi 3-0, tapi kalau masalah video gue akan tetap pilih iPhone sih jujur ya. Jadi kalau kalian tim Oppo Find X9 Pro atau iPhone 17 Pro, tulis di komen. Subscribe.